Talbinah adalah merupakan satu hidangan yang diajar oleh Nabi SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selalu menyediakannya. Bali ini perlu dijadikan tepung. Jadi ini adalah tepung Bali. Panaskan susu. Kita masukkan tepung ni pada jumlah yang sesuai supaya dia tidak terlalu pekat untuk mendapatkan rasa manis. Tambah dengan sedikit sultanas. Makanan yang dicadangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan boleh mengubat gangguan perasaan, rasa sedih apabila ditimpa ujian dan musibah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali melalui wasilah kajian YouTube ini, dan kita masih berada dalam suasana bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita tahu merupakan bulan yang sangat besar kaitannya dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan yang disepakati oleh para ulama sebagai bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau hijrah pada bulan Safar dan sampai ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ini juga adalah bulan yang sebagian besar para ulama berpendapat adalah bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang para ulama berselisih pendapat mengenai kapan tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal yang lain, sebagaimana pendapat Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Kan tapi pendapat yang populer adalah beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini juga adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, setiap kali kita memasuki bulan Rabiul Awal sudah sangat selayaknya lah jika kita mengenang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bersemangat untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, jika kita mengaku kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ada beberapa kewajiban atau ada beberapa konsekuensi ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup bagi kita hanya sekedar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kan tetapi syahadat kita yang kedua ini, syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kita yang kedua ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini melazimkan bagi kita beberapa konsekuensi, beberapa tuntutan. Para ulama kemudian menyebutkan ada beberapa kewajiban yang hendaknya kita lakukan ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kewajiban-kewajiban itu? Yang pertama adalah ikhwatal iman rahimakumullah, wajib bagi kita mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang pertama. Wajib bagi kita yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang manusia historis, bukan hanya seorang manusia yang pernah hadir dalam lintasan sejarah umat manusia. Namun beliau adalah seorang manusia yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu kepadanya, yang wahyu ini menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan wajib pula kita meyakini bahwa tidak ada nabi dan rasul sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang pertama. Wajib bagi kita mengimani bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah. Dengan akal kita, dengan
rasio kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak akan mungkin ada tanpa adanya Sang Pencipta. Dengan akal kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi akal kita yang terbatas ini tidak bisa mengenali dengan spesifik siapa Tuhan kita. Tidak bisa mengenali secara jelas bagaimana sifat-sifat Tuhan kita. Dan tentu saja juga dengan akal kita tidak bisa sampai pada kesimpulan mengenai apa tujuan Sang Pencipta ini menciptakan alam semesta. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Hakim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, menurunkan para nabi, para rasul yang tugas mereka adalah menjelaskan mengenai siapa Sang Pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui lisan para nabi, para rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula mengenai tujuan diciptakannya alam semesta, tujuan diciptakannya diri kita sebagai manusia melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kewajiban yang pertama. Wajib bagi kita meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, utusan Allah, dan beliau adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir. La nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, wajib pula bagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada manusia yang lain. Ya, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian. Maknanya adalah tidak sempurna keimanan kita sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada orang tua kita, di atas kecintaan kepada anak-anak kita, di atas kecintaan kita kepada seluruh manusia. Nah, ini kewajiban kita yang kedua. Wajib bagi kita mencintai Rasulullah di atas kecintaan kita kepada orang lain, hatta itu orang tua kandung kita sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sebabnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada orang tua kita? Bukankah orang tua kita adalah sosok manusia yang paling berjasa bagi hidup kita? Ibu kita melahirkan kita, merawat kita, ya, mendidik kita sejak kita masih kecil sampai kemudian kita dewasa. Ayah kita melindungi kita, memberikan nafkah untuk kita, mengerahkan seluruh daya upaya yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bukankah dua orang ini adalah sosok manusia yang paling berjasa bagi hidup kita? Namun mengapa orang tua kita ditempatkan kecintaannya itu sesudah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, para ulama kemudian menjelaskan alasannya. Bahwasanya apabila para orang tua mereka berjasa bagi kita untuk kehidupan kita di dunia, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjasa bukan hanya bagi kehidupan kita di dunia, namun juga bagi kehidupan kita di akhirat. Orang tua kita berusaha bekerja keras untuk menyelamatkan hidup kita di dunia, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bekerja keras untuk keselamatan hidup kita di dunia dengan memberikan petunjuk hidup bagi kita, dan juga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan hidup kita di akhirat dengan memberikan kepada kita syafaat di yaumil qiyamah. Maka sudah selayaknya lah jika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada jasa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, kewajiban kita berikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi kita untuk mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku,
niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Ya, jika kita mengaku beriman kepada Allah, mencintai Allah, maka wajib bagi kita mengikuti seluruh perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian berupa perintah, maka ambillah perintah itu, tunaikanlah perintah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka jauhilah larangan itu. Ini kewajiban kita yang ketiga, yaitu kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman rahimakumullah, kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah kita berusaha semaksimal mungkin mengambil seluruh sunnah, ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup kita. Ketika dalam hidup ini ada pilihan-pilihan, ya A, B, C, D, dan kemudian Nabi memilih misalnya pilihan B, maka kita berusaha untuk mengambil pilihan sebagaimana pilihan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa saja makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, tapi Nabi memilih makan dengan tangan kanan, maka kita berusaha mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita makan dengan tangan kanan. Itu sebagai ilustrasi. Jadi kita memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha mengambil seluruh ajaran jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan hidup kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjanji, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku, mengikuti sunnahku, maka ia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menyelisihiku, tidak mau mengikuti sunnahku, faqad ya'ba, maka sungguh dia telah menolak untuk masuk ke dalam surga. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan jaminan keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita tidak akan mengalami sesat ekonomi, sesat politik, sesat budaya, sesat keluarga, sesat kehidupan pribadi. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada dua warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dua warisan itu? Yang pertama kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua adalah wasunnati, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini patut bagi kita untuk merenung, merefleksi, apabila hidup kita dalam skala personal, dalam skala keluarga, dalam skala masyarakat, dalam skala negara banyak mengalami kesesatan, banyak mengalami kekeliruan demi kekeliruan. Bisa jadi itu disebabkan karena kita menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut bagi kita untuk beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan rujuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman rahimakumullah, saat kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib pula bagi kita untuk mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Jangan kita menjadi kelompok yang hanya mencintai keluarganya Nabi saja dan kemudian membenci para sahabatnya, atau sebaliknya mencintai para sahabatnya dan kemudian membenci keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Umat yang benar, umat yang selamat dunia dan akhirat, firqah najiyah ahlu sunnah wal jamaah, adalah umat yang mencintai keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencintai para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajmain. Kita mencintai mereka seluruhnya. Siapa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Mereka adalah istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah putra-putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari jalur keturunan Al-Hasan maupun dari jalur keturunan Al-Husain. Ketika kita mencintai seluruh keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa fanatisme yang berlebihan, kita mencintai mereka secara proporsional. Dalam arti, apabila mereka melakukan kebenaran, kebaikan, maka wajib bagi kita mendukung dan membela apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan adalah kebenaran, sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apabila mereka melakukan kebatilan, mereka melakukan kekeliruan, mereka melakukan kesalahan, dan ini wajar mereka melakukan kesalahan, karena mereka bukan maksum. Mereka bukan orang-orang yang terbebas dari dosa. Keturunan Nabi tidak maksum. Mereka bisa saja melakukan dosa dan kesalahan. Apabila mereka melakukan dosa atau kesalahan, maka sebagai ungkapan cinta kita kepada mereka adalah kita wajib menasehati mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Kita wajib mengingatkan kepada mereka agar mereka rujuk kembali kepada kebenaran. Ini adalah bukti cinta kita kepada mereka. Demikian pula kita mencintai para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita bela nama mereka, kita bela kehormatan mereka, kita bela mereka atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atas apa yang pernah mereka lakukan. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan mereka lah kemudian Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga sampailah kalimat tauhid itu di negeri-negeri yang jauh, termasuk ke negeri kita di Nusantara ini, atas berkat jasa dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, hendaknya kita ingat apa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sekali-kali mencela sahabat-sahabatku. Falaula ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka infak kita sebesar gunung Uhud emas itu tidak akan mengimbangi atau melampaui infaknya para sahabat. Meskipun para sahabat hanya berinfak sebesar 1 mud. 1 mud itu sebesar 1 telungkup tangan, ya, sebesar 1 ciduk tangan, ya. Aw nasifahu wala nasifahu, tidak pula setengahnya, setengah mud, ya, hanya setengah dari telapak tangan. Tidak bisa kita, ya, menandingi infaknya para sahabat meskipun kita berinfak sebesar gunung Uhud. Maknanya apa? Amal yang dilakukan oleh para sahabat menjadi besar nilainya di mata Allah dan Rasulnya, karena amal yang dilakukan oleh para sahabat adalah amal-amal pionir, amal-amal pertama, amal-amal yang mengakibatkan kita kemudian beramal. Amal yang menjadi contoh bagi umat berikutnya. Kita berinfak sebesar apapun tidak bisa mengungguli amal yang dilakukan oleh orang-orang pertama ini. Masya Allah. Kita hari ini bisa sholat, bisa saum, bisa zakat. Itu semua karena dakwah dari para sahabat yang mengajarkan Islam kepada kita, ya, sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini merupakan ibadah yang sangat unik. Mengapa? Karena inilah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada umat manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan ibadah ini.
Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah perintahkan itu kepada umat manusia. Berbeda dengan salawat. Salawat adalah perintah yang Allah perintahkan kepada umat manusia, namun Allah Subhanahu wa taala bahkan para malaikat juga melakukan perintah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi asyra salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan membalas baginya 10 kali salawat. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah kita mendoakan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat Allah kepada kita maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin kebaikan bagi hidup kita. 10 kali lipat setiap kali kita bersalawat kepada Nabi 1 kali. Subhanallah. Karenanya bersemangatlah kita untuk membasahi lidah-lidah kita dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ikhwatal iman rahimakumullah beberapa kewajiban yang disebutkan oleh para ulama ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wajib bagi kita mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita terhadap manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian yang keempat, wajib bagi kita memuliakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha keras mengamalkan seluruh sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, wajib bagi kita untuk mencintai keluarga dan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan yang terakhir, wajib bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita melakukan hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama ini, kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk minum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa minum air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.